Anak berkebutuhan khusus merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, emosional, intelektual, dan sosial. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu di bangku pendidikan. Lembaga pendidikan yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus biasanya adalah sekolah luar biasa. Namun, sejak tahun 2003, pemerintah merintis kelas inklusi sebagai peluang bagi anak disabilitas agar dapat belajar di sekolah reguler bersama anak-anak normal lainnya. Dengan memahami dimensi individual peserta didik atau si anak, guru dalam melakukan pembelajaran tidak akan bisa dapat mengabaikan keunikan peserta didik atau siswanya. Mereka bersifat khas atau utuh, baik dari segi pola maupun waktu perkembangannya. Mereka bersifat khas dalam kepribadiannya, khas dalam gaya belajarnya, khas dalam latar belakang keluarganya, dan lain sebagainya. Kegiatan belajar yang dilakukan atau diciptakan oleh guru sepatutnya didasarkan pada pemahaman bagaimana anak yang berkebutuhan khusus itu belajar dan paham bagaimana anak yang berkebutuhan khusus dapat ditinjau dari teori belajar konstruktivistiknya. Proses belajar konstruktivistik secara konseptual merupakan proses belajar yang jika dipandang dari pendekatan kognitif, bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung dari satu arah dari luar ke dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Pemberian makna terhadap objek dan pengalaman oleh individu tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa, melainkan melalui interaksi dalam jaringan sosial yang unik yang terbentuk dalam suatu budaya kelas. Dan depan gerak. Gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Yang biasanya memimpin berdoa, silahkan di depan. Menjadi seorang guru di kelas inklusi menuntut kita untuk terus berinovasi dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Bagaimana mengetahui dan mengorganisasi minat peserta didik, serta mengelola pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan menuntut kita untuk terus belajar dan mencari banyak informasi. Rutinitas kegiatan kelas yang teratur membantu peserta didik untuk bekerja dengan cepat dan bermakna. Untuk itu diperlukan kerjasama dan pengelolaan kelas yang baik dengan melibatkan semua unsur dalam kelas, yaitu guru dan siswa, serta sebuah perangkat peraturan kelas yang dirancang, disusun, disepakati, dan dijalankan bersama yang bersifat tidak diskriminatif. Sekarang kalian tadi sudah mendengar penjelasan dari Bu Ika. Bu Ika tadi menjelaskan pelajaran apa? IPA. Coba dikeluarkan buku IPA-nya sekarang. Pengelolaan kelas yang baik melibatkan partisipasi semua peserta didik dalam kegiatan kelas. Selain itu juga secara tidak langsung mengajarkan rasa tanggung jawab kepada siswa. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas inklusi dengan pendampingan. Guru mengatur tempat duduk peserta didik supaya bisa berinteraksi dengan peserta didik yang lain dengan dibantu guru pendamping. Guru mengatur tempat duduk peserta didik anak berkebutuhan khusus supaya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal dengan dibantu guru pendamping.
Guru menyediakan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ayo sayang, dibuka buku bahasa Indonesianya. Pentingnya mengamati dan memberikan perhatian kepada seluruh peserta didik dengan masing-masing kekhususan, menjadikan kita harus dengan jeli menata tempat duduk demi jalannya proses pembelajaran yang kita rancang. Pinjam ya Arya, hebat Kiki, hebat bisa melakukan. Berikut salah satu contoh Dena penataan kelas inklusi dengan pendampingan klasikal umum. Yang berwarna merah adalah guru utama. Yang berwarna biru adalah anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini low vision. Dan yang berwarna ungu adalah ABK tunagrahita. Selanjutnya adalah yang berwarna hijau merupakan siswa reguler dan yang berwarna coklat adalah guru pendamping. Seorang guru di kelas inklusi dengan pendampingan harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan bagi semua peserta didik tanpa memandang karakteristik, jenis kelamin, kemampuan maupun latar belakang. Oke anak-anak, mari kita merubah bentuk bangku yang dulunya apa bentuknya? Nah, sekarang dirubah bentuk apa? Bentuk apa ya? Enaknya? Bentuk U. Oh, bentuk U. Sekarang anak-anak, hitungan kelima, nanti kamu sudah mulai bekerja. Oke, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Berikut adalah salah satu contoh Dena penataan kelas inklusif secara kelompok. Yang berwarna merah adalah guru utama. Yang berwarna biru adalah ABK low vision. Yang berwarna ungu adalah ABK tunagrahita. Yang berwarna hijau adalah siswa reguler. Dan yang berwarna coklat adalah guru pendamping. Gambarnya Bu Susi dibagi menjadi berapa motif? Dengan pengaturan tempat duduk yang sesuai, maka semua peserta didik akan dengan mudah berinteraksi antara satu dengan lainnya. Keterampilan antar pribadi dalam pembelajaran ini akan terlihat jelas dalam pembelajaran kelompok. Dengan membangun semangat kelompok akan mengarahkan pada keberhasilan kelas secara keseluruhan. Dibagi menjadi berapa? Dua. Jadi berapa? Dua. Jadi nilai pecahnya tadi? Penyediaan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kelas adalah tempat belajar yang nyaman, menyenangkan, dan merangsang peserta didik untuk terus belajar sehingga semua potensi yang dimiliki peserta didik bisa dioptimalkan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas inklusi dengan pendampingan adalah pentingnya menyediakan media belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang menstimulasi kerjasama, bukan kompetitif, serta mengakomodasi kebutuhan pelajar sesuai kebutuhan khusus peserta didik. Adapun layanan lanjutan bagi siswa yang sudah mampu belajar dengan pola semi-klasikal dengan didampingi guru pendamping. Apakah ini yang dibawa oleh Bu Guru? Siapa bisa menyebutkan ciri-ciri bunga mawar yang dibawa Bu Guru? Coba apa ciri-ciri bunga mawar ini? Dari atas, perhatikan dari atas. Bunganya berwarna merah muda, pinter, bagus ini. Dalam memberikan layanan lanjutan bagi siswa berkebutuhan khusus yang sudah mampu belajar, tentunya kita juga harus terus bekerja sama dengan guru pendamping untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk semua.
apa sayang? Mawar. Betul apa salah bunga mawar? Betul. Buat Amel. Bu Anggi. Iya, Bu. Nah, setelah ini kita akan memberikan tugas Ya. mengenai bagian-bagian dari tubuh sebagai umpan lanjutnya. Iya. Iya, Bu. Anak-anak, ayo dilihat. Bu Anggi bawa bunga apa ini? Siapa yang tahu? Bunga apa? Bunga apa bunga? Namanya bunga. Berarti tahu ini bunga apa ya? Bunga apa? Apa, Zak? Mawar. Guru pendamping membantu siswa berkebutuhan khusus untuk dapat menangkap materi yang disampaikan oleh guru pertama. Selain membimbing, juga mengamati perkembangan siswa berkebutuhan khusus. Ini namanya apa? Apa, Zak? Apa? Apa? Tangkai, oke, hebat. Sayang, perhatikan sambil menyiapkan alat tulisnya, guru akan memberikan satu kelompok, satu contoh bunga. Ya, nanti kalian akan menggambarkan di kertas yang akan dibagikan oleh guru. Ada lembar kerja dari Bu Eni, nanti kita kerjakan bersama-sama. Tugasnya, kalian menggambar anggota dan bagian dari bunga mawar. Bisa kan? Dengan terus memperhatikan peserta didik, menjadikan kita tahu apa yang menjadi kebutuhannya untuk segera kita bantu. Anak-anak, guru sama Bu Anggi tadi sudah keliling menilai hasil kerja kalian semua. Nah, Bu Guru sama Bu Anggi akan menyebutkan siapa pemenang dari menggambar bagian-bagian tumbuhan. Setelah dinilai, Bu Guru akan menyebutkan satu nama dan akan mendapatkan hadiah. Pemenangnya adalah siapa, Bu Anggi? Satu. Siapa ya? Dua. Pemenangnya adalah tiga. Siapa bagi? Faji. Untuk siswa yang telah berhasil mengerjakan tugasnya dengan baik, bisa diberikan hadiah berupa pujian atau sesuatu yang menarik untuk memberikan semangat dan motivasi. Selain itu juga bisa menjadi contoh bagi anak yang lain untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, dari video tersebut, kita ketahui bahwa sekolah inklusi merupakan sekolah reguler di mana siswa dengan kebutuhan khusus berbaur dengan anak-anak normal. Jadi di sini perlu ditekankan kepada orang tua agar mengenali terlebih dahulu kemampuan kognitif dan karakter sang anak dan memastikan anak tersebut memiliki kemampuan kognitif yang memadai agar anak tidak stres mengikuti pelajaran di sekolah.